Awal abad ke-7 jadi saksi perubahan besar dalam kekuasaan. Ada dua kekaisaran besar yang menguasai dunia Timur Tengah. Kekaisaran Bizantium, pewaris Romawi, berdiri kuat di barat. Di sebelah timurnya ada Kekaisaran Sasania dari Persia. Dua kekaisaran ini sudah berperang satu sama lain selama bertahun-tahun. Perang panjang itu bikin keduanya kelelahan. Mereka capek karena perang yang tidak ada habisnya dan masalah di dalam negeri. Kelelahan ini menciptakan ruang kosong, kekosongan buat kekuatan baru untuk bangkit. Kekuatan baru itu muncul dari Jazirah Arab, disatukan oleh agama Islam yang baru. Itu adalah kekuatan yang bakal segera menantang tatanan lama dengan cara yang tidak bisa dibayangkan siapapun. Kekaisaran Sasania, kaya akan sejarah dan budaya, sangat luas. Wilayahnya membentang sampai ke negeri yang sekarang kita kenal sebagai Iran, Irak, dan sekitarnya. Penguasanya, para syahansyah, menganggap diri mereka raja di atas segala raja. Mereka memimpin pasukan besar, terkenal dengan pasukan berkuda beratnya. Kota-kota mereka jadi pusat ilmu pengetahuan dan seni. Tapi di balik itu semua, kekaisaran ini punya masalah. Pergantian raja sering jadi rebutan, menyebabkan negara tidak stabil. Kelompok agama minoritas kadang merasa tidak nyaman di bawah pemerintahan negara Zoroaster. Perang panjang dengan Bizantium sudah menguras kas negara. Kekuatannya tidak sekuat kelihatannya dari luar, sebuah kelemahan yang akan segera diuji berat. Sementara itu di Arabia, gerakan agama dan politik baru telah menyatukan banyak suku. Ajaran Nabi Muhammad membawa semangat tujuan bersama. Setelah beliau wafat, penerusnya, para khalifah, mulai memperluas wilayah. Mereka berusaha menyebarkan pesan mereka dan mengamankan negara baru mereka. Pasukan mereka tidak sebesar pasukan Sasania, perlengkapannya tidak selengkap mereka. Tapi mereka punya semangat yang kuat. Mereka bertempur dengan semangat dan disiplin yang mengejutkan lawan-lawan mereka. Kekuatan Arab Muslim yang baru ini lincah dan tangguh, siap menghadapi kekuatan-kekuatan besar. Pertempuran Qadisiyah menjadi saat yang sangat penting dalam bentrokan ini. Terjadi sekitar tahun 636 Masehi. Lokasinya dekat kota Qadisiyah di Irak yang sekarang. Tanah ini dulunya bagian dari wilayah Sasania. Disinilah Kekhalifahan Rashidin yang sedang berkembang bertemu dengan kekuatan tentara Sasania. Ini lebih dari sekadar satu pertempuran. Ini adalah pertemuan dua dunia, dua keyakinan, dua cara hidup. Hasilnya akan mengubah peta dunia. Ini akan menentukan nasib kekaisaran dan arah sejarah untuk berabad-abad ke depan. Kekaisaran Sasania tidak menyangka akan ada tantangan secepat itu. Selama berabad-abad, mereka sudah berurusan dengan suku-suku Arab di perbatasan mereka. Ada yang jadi sekutu, negara penyangga seperti Lakhmid. Ada juga yang penjara, yang mudah diatasi oleh militer mereka yang kuat. Tapi kekuatan baru dari Arabia ini berbeda. Kekuatan ini terorganisir, didorong oleh satu ke yang menyatu. Kemenangan awal Muslim di Suriah melawan Bizantium menunjukkan kemampuan mereka. Orang Sasania mulai sadar bahwa ancamannya serius. Mereka tidak bisa lagi menganggap remeh para pejuang gurun ini sebagai pengganggu biasa. Keutuhan kekaisaran mereka dipertaruhkan. Beberapa hal menyebabkan perang ini semakin besar. Kekaisaran Sasania sedang lemah dari dalam saat itu. Setelah masa pemerintahan Khosrow II yang panjang dan masa kekacauan, raja-raja naik turun tahta dengan cepat. Ketidakstabilan ini melemahkan pemerintah pusat, jadi lebih sulit untuk mengatur pertahanan yang kuat. Gubernur-gubernur daerah sering bertindak semaunya sendiri. Sumber daya kekaisaran sangat terbatas. Kekacauan di dalam negeri ini memberi kesempatan bagi pasukan Arab yang maju. Mereka menemukan lawan yang di atas kertas kuat, tapi kesulitan untuk tetap bersatu dan mengerahkan seluruh kekuatannya dengan baik. Sebaliknya, orang-orang Muslim Arab sangat percaya diri. Kemenangan-kemenangan awal mereka luar biasa. Mereka percaya Tuhan ada di pihak mereka. Perluasan wilayah dianggap oleh sebagian orang sebagai tugas agama. Ini juga cara untuk mendapatkan sumber daya bagi masyarakat yang semakin besar. Tanah Irak, yang dikenal sebagai Sawad, subur dan kaya. Tanah itu menjanjikan kekayaan dan makanan. Khalifah Umar bin Khattab, pemimpin yang kuat dan bijaksana, mengarahkan usaha perluasan ini. Beliau mengerti pentingnya rencana yang matang dan memilih komandan yang baik. Beliau bertujuan untuk memperkuat negara Islam yang baru. Serangan-serangan awal Arab ke wilayah Sasania adalah untuk penjajakan. Mereka menguji pertahanan, mereka mengumpulkan informasi. Pertempuran kecil berkembang menjadi pertempuran besar.
Pertempuran jembatan pada tahun 634 Masehi adalah kemunduran bagi kaum Muslim. Orang Sasania menggunakan gajah perang dengan efektif, telah mengalahkan mereka. Tapi kaum Muslim belajar dari sini. Mereka mengubah taktik mereka. Kemenangan Sasania di jembatan membuat mereka agak lengah. Mereka mungkin meremehkan ketangguhan dan tekad musuh baru mereka. Sikap meremehkan ini akan menjadi kesalahan besar dalam perang-perang berikutnya, yang langsung mengarah ke pertempuran di Kadisiyah. Pertempuran Kadisiyah bukan sekadar pertempuran biasa dalam sejarah perang. Pertempuran ini punya arti yang sangat besar dalam sejarah Islam. Sering dianggap sebagai titik balik yang menentukan. Pertempuran ini menandai awal dari akhir kekaisaran Sasania yang perkasa. Selama berabad-abad, Persia telah menjadi kekuatan utama di wilayah itu. Budaya, pemerintahan, dan kehebatan militernya sangat dihormati. Kekalahan di Kadisiyah menghancurkan citra tak terkalahkan ini. Kekalahan ini membuka jantung Persia bagi pasukan Muslim Arab. Akibatnya sangat luas dan mendalam, mengubah peta politik dan agama selamanya. Bagi kekhalifahan Islam yang baru lahir, Kadisiyah adalah kemenangan besar. Kemenangan ini meningkatkan semangat dan kepercayaan diri secara besar-besaran. Ini menunjukkan bahwa negara Muslim yang baru bisa mengalahkan kekuatan dunia yang sudah mapan. Rampasan perangnya sangat banyak. Harta itu memperkaya kas negara di Madinah. Kekayaan ini membantu membiayai perluasan lebih lanjut dan memperkuat pemerintahan kekhalifahan. Kemenangan ini juga membawa wilayah baru yang luas di bawah kekuasaan Muslim, termasuk tanah subur Irak. Tanah ini menjadi sumber daya penting bagi kekaisaran yang sedang tumbuh. Pentingnya penaklukan ini secara strategis tidak bisa dilebih-lebihkan. Pertempuran ini juga punya arti religius yang mendalam bagi umat Islam. Mereka melihat kemenangan mereka sebagai tanda restu ilahi. Ini menguatkan keyakinan mereka bahwa Tuhan mendukung perjuangan mereka. Keberanian dan pengorbanan para prajurit Muslim menjadi legenda. Kisah-kisah kepahlawanan mereka diceritakan berulang kali. Kisah-kisah ini menginspirasi generasi mendatang. Kadisiyah menjadi simbol iman, tekad, dan kemenangan Islam melawan rintangan yang luar biasa. Ini adalah bukti kekuatan keyakinan dan persatuan. Cerita ini memainkan peran penting dalam membentuk identitas awal Islam dan kesadaran sejarahnya. Lebih jauh lagi, runtuhnya Kekaisaran Sasania memiliki dampak budaya jangka panjang. Meskipun budaya Persia tidak hilang, budaya itu mulai menyatu dengan budaya Arab Islam. Perpaduan ini menciptakan peradaban Islam baru yang dinamis. Bahasa, sastra, seni, dan praktik administrasi Persia sangat memengaruhi peradaban baru ini. Banyak orang Persia masuk Islam seiring waktu. Mereka berkontribusi besar pada teologi, ilmu pengetahuan, dan filsafat Islam. Jadi, meskipun Kadisiyah menandai kekalahan politik bagi Persia, pertempuran ini juga membuka jalan bagi budaya Persia untuk memainkan peran penting dalam dunia Islam. Dampaknya memang baik bagi penakluk maupun yang ditaklukkan. Pasukan Muslim di Kadisiyah dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Beliau adalah sahabat Nabi Muhammad yang dihormati. Beliau salah satu orang pertama yang masuk Islam. Sa'ad dikenal karena kesalehan, keberanian, dan keahlian memanahnya. Khalifah Umar sendiri yang memilihnya untuk perang penting ini. Meskipun Sa'ad menderita sakit pinggul selama pertempuran, beliau memimpin pasukannya dengan baik. Beliau harus memimpin dari atas tandu yang tidak biasa. Tapi kehadiran dan keputusan strategisnya sangat penting. Beliau terus berkomunikasi dengan pasukannya dan menyesuaikan diri dengan keadaan yang berubah-ubah dalam pertempuran panjang itu. Lawannya yang memimpin pasukan Sasania adalah Rostam Farrokhzad. Rostam adalah bangsawan kuat dari keluarga Persia terkemuka. Dia adalah Spahbet, panglima tertinggi dari Khurasan. Dia dianggap salah satu pemimpin militer paling ahli di Kekaisaran Sasania. Rostam adalah prajurit berpengalaman dan ahli strategi yang cerdik. Dia mengerti betapa seriusnya situasi ini. Dia tahu bahwa kekalahan bisa berarti akhir dari kekaisaran yang dilayaninya. Dia mencoba berunding untuk damai sebelum pertempuran. Dia enggan terlibat dalam perang besar-besaran, mungkin karena tahu risikonya. Tapi perundingan gagal mencegah bentrokan yang tak terhindarkan. Pasukan Muslim lebih kecil dari pasukan Sasania. Perkiraan berbeda-beda, tapi mungkin sekitar 30.000 sampai 40.000 orang. Kebanyakan adalah pasukan jalan kaki dan kavaleri ringan. Kekuatan mereka terletak pada kelincahan, disiplin, dan semangat yang kuat.
Banyak yang sudah berpengalaman dari perang sebelumnya. Mereka terbiasa dengan kondisi sulit. Mereka bertempur dengan tekad yang kuat, percaya pada perjuangan mereka. Struktur suku juga penting. Orang-orang bertempur bersama kerabat mereka yang memperkuat kekompakan pasukan. Keyakinan mereka memberikan ikatan pemersatu yang kuat, mendorong mereka untuk berani dan berkorban. Pasukan Sasania lebih besar, mungkin lebih dari 60.000 prajurit atau bahkan lebih menurut beberapa sumber. Pasukannya lebih beragam, termasuk kavaleri berat safaran elit yang memakai baju zirah lengkap. Mereka juga punya sejumlah besar pasukan jalan kaki dan, yang penting, gajah perang. Gajah-gajah ini seperti tank zaman dulu. Mereka bisa menghancurkan barisan musuh dan menebar ketakutan. Pasukan Rostam lengkap persenjataannya. Pasukan ini mewakili kekuatan militer tradisional sebuah kekaisaran besar. Namun, semangatnya mungkin tidak setinggi pasukan Muslim. Masalah politik dalam negeri Persia mungkin memengaruhi semangat dan persatuan prajurit. Bagian 5, Getaran Pertama, Hari Armats. Pertempuran Qadisiyah bukan urusan satu hari saja. Ini adalah perang sengit yang berlangsung selama 3 atau 4 hari. Hari pertama dikenal sebagai Yaumul Armats, Hari Kekacauan. Dimulai dengan tantangan dan duel antara jagoan dari kedua belah pihak seperti biasanya. Pertarungan 1 lawan 1 biasa terjadi dalam perang kuno. Ini adalah cara untuk meningkatkan semangat dan menguji keberanian musuh. Prajurit Arab yang terkenal dengan keahlian pedangnya sering unggul dalam duel ini. Keberhasilan awal ini memberi kaum Muslim keuntungan psikologis di awal, menunjukkan kesiapan mereka untuk menghadapi prajurit Persia yang terkenal secara langsung dan tanpa rasa takut. Setelah duel, pertempuran utama dimulai. Rostam, komandan Sasania, sangat mengandalkan gajah perangnya. Dia berharap hewan-hewan besar ini akan menghancurkan barisan Muslim. Gajah-gajah yang dihiasi baju zirah dan membawa tempat duduk di punggungnya dengan pemanah, menyerbu maju. Mereka menyebabkan kekacauan besar di antara pasukan jalan kaki dan kavaleri Arab. Kuda-kuda yang tidak terbiasa dengan gajah panik dan lari. Barisan Muslim berjuang keras untuk bertahan melawan serangan mengerikan ini. Ukuran besar dan ketidaktahuan tentang gajah menjadi tantangan besar bagi pasukan Sa'ad, menguji keberanian dan disiplin mereka sampai batasnya. Kavaleri berat Sasania juga terus menyerang. Mereka bertujuan memanfaatkan celah yang dibuat oleh gajah. Pertempuran berlangsung sengit dan kacau. Korban berjatuhan di kedua belah pihak. Komandan Muslim, Sa'ad bin Abi Waqqas, sedang sakit. Beliau memimpin pertempuran dari kursi empuk di atas rumah berbenteng yang menghadap ke medan perang. Beliau mengirim perintah dan pasukan bantuan ke titik-titik penting. Arahan beliau sangat penting untuk mencegah barisannya hancur total. Meskipun sakit fisik, pikirannya tetap tajam dan kepemimpinannya, meskipun dari jauh, sangat membantu melewati hari pertama yang sulit ini. Di akhir hari pertama, pertempuran masih belum ada pemenangnya. Kaum Muslim menderita kerugian besar, terutama dari serangan gajah, namun mereka tidak hancur. Mereka menunjukkan ketangguhan yang luar biasa. Pasukan Sasania juga mengalami kerugian. Mereka gagal mencapai kemenangan telak. Hari kekacauan benar-benar sesuai dengan namanya. Ini adalah awal yang brutal dan membingungkan dari perjuangan yang akan panjang dan berdarah. Kedua belah pihak berkumpul kembali saat malam tiba, bersiap untuk hari pertempuran sengit lainnya, tahu bahwa nasib banyak orang dipertaruhkan. Bagian 6, Binatang Perang dan Perubahan Taktik, Hari Agwats dan Imats. Hari kedua pertempuran disebut Yaumul Agwats, Hari Bantuan. Dinamakan demikian karena pasukan bantuan datang untuk tentara Muslim. Pasukan baru ini datang dari Suriah. Mereka adalah veteran perang Yarmouk melawan Bizantium. Kedatangan mereka sangat meningkatkan semangat kaum Muslim. Ini juga membawa pengalaman berharga dan menambah jumlah pasukan. Pasukan bantuan ini dipimpin oleh Hashim bin Utbah, keponakan Sa'ad, langsung bertindak. Mereka membantu menstabilkan barisan Muslim dan melawan serangan Sasania. Kemunculan mereka yang tepat waktu menjadi faktor penting dalam kelanjutan pertempuran. Gajah-gajah Sasania tetap menjadi ancaman besar di hari kedua. Namun, kaum Muslim mulai mengembangkan taktik untuk melawan mereka. Mereka belajar dari pengalaman sulit hari sebelumnya. Prajurit Arab menunjukkan keberanian besar. Beberapa secara khusus mengincar gajah. Mereka mengincar mata atau belalainya, mencoba melumpuhkan atau membuat gajah mengamuk. Mereka juga mencoba memotong tali pengikat tempat duduk di punggung gajah untuk menjatuhkan penunggangnya.
Ini adalah tugas berbahaya, membutuhkan keberanian dan keahlian luar biasa. Tapi usaha ini mulai mengurangi kehebatan pasukan Gajah Sasania yang merupakan elemen kunci dari strategi Rostam. Hari ketiga dikenal sebagai Yaumul Imats atau kadang Yaumul Gimats, hari kesulitan atau kegigihan. Pertempuran pada hari ini sangat sengit, berlanjut dari pagi hingga larut malam. Kedua pasukan kelelahan, tapi tidak ada yang mau menyerah. Pertempuran berjalan alot, serangan dan serangan balasan terjadi di dataran berdebu. Kaum Muslim melanjutkan usaha mereka melawan gajah. Salah satu taktik terkenal adalah menyamarkan unta agar terlihat seperti monster aneh. Ini membuat kuda-kuda Sasania dan bahkan beberapa gajah ketakutan, menambah kekacauan di barisan mereka. Selama 2 hari ini, kepahlawanan perorangan memainkan peran penting. Banyak prajurit di kedua sisi menunjukkan keberanian luar biasa. Kisah perbuatan mereka kemudian diceritakan kembali. Bagi kaum Muslim, tokoh seperti Tulaihah bin Khuwailid al-Asadi, mantan nabi palsu yang telah bertobat dan menjadi pejuang Islam yang ganas, melakukan serangan berani. Dia menyusup jauh ke dalam perkemahan Sasania, mengumpulkan informasi dan menyebabkan kekacauan. Gabungan dari tindakan-tindakan ini, ditambah dengan pertahanan yang kokoh dan taktik adaptif pasukan Muslim, mulai melemahkan pasukan Sasania yang lebih besar, mempersiapkan panggung untuk tahap akhir pertempuran yang menentukan. Bagian 7, malam dan hari penentuan, Lailatul Harir dan serangan terakhir. Malam setelah hari ketiga pertempuran sengit disebut Lailatul Harir, malam lolongan atau dentingan. Pertempuran tidak berhenti saat matahari terbenam. Pertempuran berlanjut sepanjang malam. Suara pertempuran memenuhi udara. Orang-orang meneriakkan pekik perang, pedang beradu dengan perisai. Prajurit yang terluka mengerang kesakitan. Itu adalah malam yang sangat melelahkan dan penuh kecemasan bagi kedua pasukan. Tidak ada pihak yang bisa istirahat. Pertempuran tanpa henti menguji daya tahan setiap prajurit. Sa'ad bin Abi Waqqas, meskipun sakit, tetap waspada. Beliau mendesak pasukannya untuk bertahan, tahu bahwa hasilnya sangat tipis. Saat fajar mendekati hari keempat dan terakhir, pertempuran mencapai puncaknya. Pasukan Muslim, meskipun lelah, melancarkan serangan terkoordinasi. Mereka berhasil melumpuhkan sebagian besar gajah Sasania. Beberapa gajah telah terbunuh. Yang lain terdesak kembali ke barisan Sasania, menyebabkan kebingungan. Tanpa kekuatan penuh pasukan gajah mereka, tentara Sasania kehilangan keuntungan utama. Kavaleri dan pasukan jalan kaki Arab maju dengan tekad baru. Mereka merasa bahwa kemenangan sudah di depan mata jika mereka bisa mempertahankan momentum dan menghancurkan semangat juang musuh. Peristiwa penting terjadi selama pertempuran hari terakhir ini. Badai debu dahsyat yang biasa terjadi di wilayah itu tiba-tiba datang. Angin meniupkan pasir ke wajah para prajurit Sasania. Ini mengganggu pandangan dan koordinasi mereka. Kaum Muslim yang lebih terbiasa dengan kondisi gurun tidak terlalu terpengaruh. Mereka melihat ini sebagai tanda campur tangan ilahi. Badai itu semakin menurunkan semangat pasukan Sasania. Pada masa kacau inilah komandan Sasania, Rostam Farrokhzad, dilaporkan tewas. Rincian pasti kematiannya masih diperdebatkan oleh para sejarawan, tapi kematiannya merupakan pukulan telak bagi semangat Persia. Dengan komandan mereka tewas dan badai mengamuk, tentara Sasania mulai runtuh. Barisan mereka pecah. Prajurit mulai melarikan diri. Pasukan yang tadinya terorganisir berubah menjadi kocar-kacir. Prajurit Muslim mengejar mereka tanpa henti. Kemenangan itu mutlak dan luar biasa. Pertempuran Qadisiyah, setelah berhari-hari pertempuran brutal, berakhir dengan kemenangan telak bagi kekhalifahan Rashidin. Medan perang dipenuhi dengan mayat dan orang terluka. Peta strategis Persia langsung berubah selamanya oleh satu pertempuran sengit ini, membuka pintu untuk penaklukan lebih lanjut. Bagian 8, jatuhnya permata kekaisaran akibat dan Ktesifon. Segera setelah pertempuran Qadisiyah, kaum Muslim berjaya sementara Sasania putus asa. Tentara Sasania hancur lebur, ribuan prajurit mereka tewas atau ditawan, yang selamat tercerai-berai dan kehilangan semangat. Kaum Muslim juga menderita kerugian, tetapi kemenangan mereka begitu besar sehingga menutupi kerugian mereka. Mereka merebut rampasan perang yang sangat banyak dari perkemahan Sasania, termasuk senjata, baju zirah, logam mulia, dan panji perang Rostam yang megah, Derafsh Kafiani. Panji legendaris ini adalah simbol kekuasaan Kaisaran Persia. Perebutannya sangat simbolis. Jalan menuju ibu kota Sasania, Ktesifon, kini terbuka.
Ktesiphon adalah salah satu kota terbesar di dunia kuno, terletak di tepi sungai Tigris. Kota ini terkenal karena kekayaan dan istana-istananya yang megah, termasuk lengkungan agung Tak-Kasra. Setelah pengepungan singkat, hanya beberapa bulan setelah Qadisiyah, Ktesiphon jatuh ke tangan pasukan Muslim pada tahun 637 Masehi. Shah Sasania, Yazdegerd sudah melarikan diri ke timur. Perebutan ibu kota merupakan pukulan telak lainnya bagi martabat dan kekuasaan Sasania. Harta kota itu sangat banyak, semakin memperkaya kekhalifahan. Penaklukan Ktesiphon dan tanah subur di sekitarnya di Irak, Sawat memiliki dampak ekonomi yang sangat besar. Wilayah ini adalah lumbung pangan Kekaisaran Sasania. Kekayaan pertaniannya kini mengalir ke kaum Muslim. Ini memberi kekhalifahan sumber daya yang dibutuhkan untuk mengelola wilayahnya yang berkembang dan mendanai perang lebih lanjut. Pengelolaan tanah baru ini juga menimbulkan tantangan. Kaum Muslim harus mengembangkan sistem untuk memerintah penduduk yang beragam, termasuk Kristen, Yahudi, dan Zoroaster. Mereka sebagian besar mengadopsi praktik administrasi Sasania yang sudah ada, yang terbukti efektif. Hilangnya Irak dan ibu kotanya adalah titik di mana Kekaisaran Sasania tidak bisa kembali lagi. Meskipun Yazdegerd mencoba mengumpulkan perlawanan dari provinsi-provinsi timur Persia, ia berjuang sia-sia. Momentum ada di pihak Muslim. Kemenangan di Qadisiyah diikut jatuhnya Ktesiphon secara efektif menghancurkan kekuatan militer Sasania di wilayah barat mereka. Ik bin bevandalen bekluis Pomjol Sciences Webre dekade berikutnya. Tatanan van Sidproring Wislis Befit Pempikengan de Countering Fumbern. Bagian 9. Gema sepanjang abad, warisan abadi Qadisiyah. Pertempuran Qadisiyah jauh lebih dari sekadar kemenangan militer. Warisannya bergema selama berabad-abad, membentuk lanskap politik, agama, dan budaya Timur Tengah dan sekitarnya. Pertempuran ini menandai akhir yang pasti dari kekuasaan Sasania di Irak dan memulai keruntuhan total salah satu kekaisaran besar dunia kuno. Kekaisaran Sasania yang telah menyaingi Roma dan Bizantium selama berabad-abad menghilang dari sejarah. Sebagai gantinya, kekhalifahan Islam yang berkembang pesat membangun kekuasaannya, secara mendasar mengubah keseimbangan kekuatan di wilayah tersebut untuk selamanya. Masuknya Persia ke dalam dunia Islam memiliki implikasi budaya yang mendalam. Meskipun dominasi politik Arab terbentuk, budaya Persia terbukti sangat tangguh dan berpengaruh. Seiring waktu, peradaban Persia-Islam baru muncul. Bahasa, sastra, seni, arsitektur, dan tradisi administrasi Persia diserap dan diadaptasi oleh Kekaisaran Islam. Banyak orang Persia masuk Islam dan menjadi cendekiawan, ilmuwan, penyair, dan teolog terkemuka. Tokoh-tokoh seperti Ibnu Sina, Rumi, dan Firdausi yang menulis Syahnameh, buku raja-raja yang meratapi jatuhnya Persia, semuanya berasal dari lingkungan budaya yang kaya ini, menunjukkan dampak abadi warisan Persia dalam Islam. Bagi dunia Islam, Qadisiyah menjadi peristiwa dasar, simbol restu ilahi dan kehebatan perang. Pertempuran ini dirayakan dalam puisi dan catatan sejarah. Keberanian dan imara pejuang Muslim awal menjadi inspirasi bagi generasi-generasi berikutnya. Pertempuran itu memperkuat keyakinan akan misi Islam dan kemampuan umat beriman untuk mengatasi rintangan yang tampaknya tak teratasi melalui persatuan dan pengabdian. Nama-nama pahlawan dari Qadisiyah menjadi legendaris. Pelajaran strategis yang dipetik di sana juga memengaruhi pemikiran militer di masa depan dalam kekhalifahan Islam dan negara-negara Muslim berikutnya, menyoroti kepemimpinan yang efektif dan kemampuan beradaptasi. Bahkan hari ini, pertempuran Qadisiyah dikenang dan kadang-kadang disebut dalam berbagai konteks di dunia Muslim. Pertempuran ini tetap menjadi simbol kuat dari periode perubahan dalam sejarah. Ini mewakili pergeseran dari dunia klasik Kekaisaran Lama ke era baru yang didominasi oleh kebangkitan Islam. Hasil pertempuran secara langsung menyebabkan penyebaran bahasa Arab sebagai bahasa utama dan Islam sebagai agama dunia utama di wilayah yang luas. Gema dari konfrontasi jauh di dataran Irak itu masih bisa dirasakan dalam realitas geopolitik dan identitas budaya Timur Tengah modern, sebuah bukti bobot sejarahnya yang abadi.